Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Pena Cahaya Islam, pada kesempatan kali ini kita akan bahas penjelasan tentang sangkakala, hari kebangkitan dan hari berkumpul. Namun sebelum itu, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Pena Cahaya Islam. Ketahuilah bahwa malaikat Israfil alaihissalam adalah pemilik sangkakala. Allah menciptakan Lauhul Mahfuz dari dur atau mutiara putih yang panjangnya antara langit dan 7 bumi. Allah menggantungkan Lauhul Mahfuz di Arash, yang mana tertulis di dalamnya apa yang ada sampai hari kiamat. Malaikat Israfil memiliki 4 sayap. Satu sayap berada di timur, satu sayap berada di barat, satu sayap menutupi dirinya, dan satu sayap menutupi kepalanya. Wajahnya pucat karena takut kepada Allah yang Maha Luhur. Kepalanya menunduk dan menjungkung ke arah Arash. Salah satu dari tiang-tiang Arash berada di pundaknya. Dia tidak mampu memikul Arash kecuali atas kekuasaan Allah, karena dia merasa kecil seperti burung pipit karena takut kepada Allah yang Maha Luhur. Tatkala Allah menetapkan sesuatu di dalam Lauhul Mahfuz, maka dia membuka tutup dari wajah malaikat Israfil. Malaikat Israfil pun melihat apa yang telah ditetapkan Allah, baik berupa hukum atau perintah. Tiada malaikat yang tempatnya lebih dekat dari Arash daripada malaikat Israfil alaihissalam. Antara malaikat Israfil dan Arash terdapat 7 hijab. Jarak hijab satu ke hijab lainnya adalah perjalanan 500 tahun. Dan antara malaikat Jibril dan malaikat Israfil terdapat 70 hijab. Malaikat Israfil meletakkan sangkakala di atas pinggang kanannya, sedangkan kepala sangkakala ada di mulutnya. Dia selalu menanti perintah Allah yang Maha Luhur kapan akan datang, lalu dia meniupnya. Tatkala masa dunia telah habis, maka sangkakala semakin dekat ke wajah malaikat Israfil. Malaikat Israfil akan mengumpulkan keempat sayapnya, kemudian dia meniup sangkakala itu. Dikatakan bahwa salah satu dari kedua telapak tangan malaikat maut ada di bawah bumi dan telapak tangan lainnya ada di atas langit ketujuh. Dia pun mengambil ruh-ruh penduduk langit dan bumi. Tidak tersisa makhluk di bumi kecuali iblis, semoga Allah melaknatinya. Dan tidak tersisa di langit kecuali malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada mereka semua. Mereka adalah para makhluk yang diberi pengecualian oleh Allah yang Maha Luhur di dalam firman-Nya. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allahu thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur telah menciptakan sangkakala. Sangkakala itu memiliki 4 cabang, 1 cabang di barat, 1 cabang di timur, 1 cabang di bawah bumi yang paling bawah, dan 1 cabang di langit ketujuh yang paling atas. Di dalam sangkakala terdapat pintu-pintu sejumlah ruh-ruh. Di dalamnya terdapat 70 rumah. 1 rumah tempat ruh-ruh para nabi, 1 rumah tempat ruh-ruh para malaikat, 1 rumah tempat ruh-ruh jin, 1 rumah tempat ruh-ruh manusia, 1 rumah tempat ruh-ruh setan, 1 rumah tempat ruh-ruh hewan melata, singa, semut, sampai sempurna 70 golongan makhluk. Allah memberikan sangkakala itu kepada malaikat Israfil alaihissalam. Dialah yang meletakkannya di mulutnya sambil menanti kapan dia diperintahkan. Lalu dia meniup sangkakala itu sebanyak 3 kali tiupan, yaitu tiupan mengejutkan, tiupan membinasakan, dan tiupan kebangkitan. Sahabat Hudzaifah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan para makhluk ketika sangkakala ditiup? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Hudzaifah, demi zat yang mana jiwaku ada pada kekuasaannya, sangkakala ditiup dan tegaklah hari pembalasan. Seseorang mengangkat sesuap makanan ke mulutnya, lalu dia tidak jadi memakannya. Maka
pakaian yang ada di hadapannya untuk dipakai, maka dia tidak jadi memakainya, dan kendi atau wadah minuman di atas mulutnya untuk meminum airnya, maka dia tidak jadi meminumnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.